Kebayang nggak sih, kalau seluruh cetak biru sebuah agama besar dunia itu ternyata dijabarkan cuma dalam satu percakapan? Bukan lewat kitab yang tebalnya ratusan halaman, tapi lewat satu dialog misterius yang begitu fundamental sampai-sampai disebut induknya sunnah. Yuk kita bedah bareng percakapan tunggal yang jadi fondasi bagi miliaran orang ini. Oke, kita mulai langsung dari saksi matanya, Umar bin Al-Khattab. Coba bayangin deh, kita lagi ada di sana, di Madinah. Suasananya lagi santai, lagi tenang, sampai tiba-tiba seorang pria asing muncul entah dari mana dan langsung mengubah segalanya. Nah, lihat deh deskripsinya. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Di tengah-tengah gurun pasir, ini aneh banget kan? Nggak mungkin orang abis jalan jauh penampilannya bisa serapi itu. Nggak ada debu sama sekali. Anehnya lagi, nggak ada satupun sahabat di situ yang kenal dia. Jadi, dia bukan orang lokal, tapi kok nggak kelihatan kayak musafir? Siapa dia sebenarnya? Perhatikan cara dia duduk. Dia nggak ambil jarak. Dia langsung mendekat, lututnya ketemu sama lutut Nabi. Ini tuh postur seorang murid yang udah siap banget menyerap ilmu. Sikap ini seolah-olah ngasih sinyal ke semua orang di ruangan itu, ini bukan obrolan biasa. Ini adalah sebuah pelajaran penting yang akan segera dimulai. Dan pelajarannya pun dimulai. Pertanyaan pertamanya langsung to the point, dimulai dari lapisan yang paling luar, yang paling kelihatan dari agama, yaitu Islam. Ini adalah pondasi pertama dalam cetak biru iman yang akan kita bongkar. Jadi, apa itu Islam? Secara harfiah, artinya ketundukan. Nah, dalam cetak biru ini, Islam itu ibarat badannya agama. Ini adalah hal-hal yang sifatnya fisik, tindakan-tindakan yang kelihatan, inilah kerangkanya. Sesuatu yang bisa kamu lihat, bisa kamu sentuh, dan bisa kamu lakukan sebagai seorang muslim. Dan inilah kelima tindakan itu, yang kita kenal sebagai rukun Islam. Mulai dari syahadat sebagai gerbang masuknya, sholat sebagai koneksi harian kita, zakat untuk kepedulian sosial, puasa untuk melatih diri, sampai haji sebagai simbol persatuan umat. Kelima pilar ini yang membentuk struktur kehidupan seorang muslim. Tapi, apa sih yang menggerakkan semua ini? Apa keyakinan di baliknya? Nah, setelah jawabannya tentang Islam dibenarkan, si pengunjung ini nggak berhenti. Dia lanjut ke level berikutnya. Dari tindakan yang kelihatan di luar, sekarang kita diajak masuk lebih dalam. Dari apa yang kamu lakukan ke apa yang kamu yakini. Kalau tadi Islam itu badannya, maka iman ini adalah otak atau jantungnya. Iman itu sistem kepercayaan di dalam diri kita. Inilah keyakinan yang jadi bahan bakar dan pemberi makna di setiap sholat, setiap puasa, dan semua tindakan lainnya. Tanpa iman, Islam cuma jadi gerakan-gerakan kosong tanpa ruh. Dan inilah keenam pilar keyakinan itu. Coba perhatiin alurnya, ini logis banget. Dimulai dari percaya sama Sang Pencipta, terus ke cara dia berkomunikasi dengan kita, lewat malaikat, kitab, dan rasul, lalu ke tujuan akhir kita di hari kiamat, dan yang terakhir, menerima bahwa semua ini berjalan sesuai dengan rancangannya, atau yang kita sebut qadar. Nah, disinilah poin yang super penting. Seluruh percakapan yang luar biasa ini ternyata direkam dan diceritakan ulang untuk satu tujuan spesifik, yaitu untuk membantah pemikiran sebuah kelompok di kota Basra yang waktu itu mulai nggak percaya sama takdir atau qadar. Ini menunjukkan betapa sentralnya keyakinan pada qadar dalam bangunan iman Islam. Sebenarnya apa sih qadar itu? Ini adalah keyakinan bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk, itu ada dalam sebuah rencana ilahi. Ini bukan soal pasrah buta loh, justru ini jadi sumber kekuatan mental. Saat kita kena musibah, kita nggak akan putus asa. Sebaliknya, pas lagi sukses, kita nggak akan sombong. Kenapa? Karena kita sadar, semua ini adalah bagian dari sebuah ketetapan yang jauh lebih besar dari diri kita. Oke, kita udah bahas badannya, yaitu Islam. Udah bahas pikiran atau jantungnya, yaitu iman. Sekarang, si pengunjung ini nanya soal tingkatan tertinggi. Tingkatan yang seolah-olah jadi ruh yang menghidupkan keduanya. Pertanyaan ini membawa kita ke puncak spiritualitas, yaitu ihsan. Coba deh, dengerin betapa indahnya definisi ini. Ini udah bukan lagi soal apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu yakini, tapi bagaimana kamu melakukannya. Di level ini, setiap tindakan, sholat, puasa, bahkan sekedar senyum, itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan hadir. Ini soal kualitas, bukan lagi cuma soal kuantitas. Biar gampang, bayangin gini. Level tertinggi ihsan itu saat kamu beribadah karena rasa rindu dan cinta yang begitu besar padanya. Nah, level di bawahnya, yang juga luar biasa mulia, adalah saat kamu beribadah karena kamu sadar betul Dia selalu mengawasi, jadi kamu melakukannya dengan penuh rasa hormat dan takwa. Yang satu didorong cinta, yang satunya lagi didorong oleh kesadaran. Keduanya adalah puncak keikhlasan.
Nah, setelah memetakan seluruh bangunan iman yang harus kita bangun, si penanya ini beralih ke sesuatu yang ada di luar kendali kita. Kapan semuanya akan berakhir? Pertanyaan ini seolah menguji batas pengetahuan, baik pengetahuan manusia maupun malaikat. Jawaban Nabi di sini, wah, dalam banget dan penuh kerendahan hati. Intinya, baik yang bertanya, yang ternyata adalah malaikat agung, maupun yang ditanya, Nabi terakhir, keduanya sama-sama nggak tahu. Ini sekaligus menetapkan prinsip dasar. Waktu pastinya hari kiamat itu rahasia mutlak milik Tuhan. Jawaban Nabi tadi itu sejalan banget dengan konsep 5 kunci gaib yang cuma Allah yang pegang kuncinya, kapan kiamat, di mana persisnya hujan akan turun, takdir janin di dalam rahim, apa yang bakal kita lakuin besok, dan di mana kita akan meninggal. Ini jadi pengingat buat kita semua tentang keterbatasan ilmu kita. Walaupun waktunya rahasia, Nabi kasih kita beberapa bocoran atau tanda-tanda kalau waktunya sudah dekat. Tanda-tanda ini kedengarannya sangat simbolis ya, seolah menggambarkan gejolak sosial dan ekonomi yang besar di akhir zaman. Coba kita lihat salah satunya lebih dekat. Tanda pertama, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini tafsirannya banyak banget, tapi ada satu yang rasanya relevan banget buat zaman kita sekarang, yaitu tafsiran metaforis. Ini bisa jadi gambaran tentang tatanan sosial yang jungkir balik, di mana anak-anak jadi begitu durhaka sampai-sampai mereka memperlakukan ibu mereka sendiri seperti pembantu. Gambaran yang kuat banget soal krisis moral ya. Setelah semua pertanyaan dijawab, pria misterius itu langsung berdiri dan pergi begitu saja. Bayangin deh, semua sahabat yang ada di situ pasti bengong, mencoba mencerna apa yang barusan terjadi. Suasananya jadi hening, tegang, penuh tanda tanya. Siapa sih orang tadi? Akhirnya, setelah beberapa saat, Nabi memecah keheningan. Beliau bertanya langsung ke Umar. Nah, ini dia, momen yang ditunggu-tunggu. Jawaban dari semua misteri yang menyelimuti pertemuan ini akan segera terungkap. Ternyata, pengunjung misterius dengan penampilan sempurna itu adalah malaikat Jibril, sang pembawa wahyu yang sengaja datang dalam wujud manusia untuk menyampaikan pelajaran ini. Dan inilah kalimat kuncinya. Jibril datang bukan untuk belajar, tapi untuk mengajar. Lewat format tanya jawab yang cerdas, dia membuat Nabi menjabarkan seluruh kurikulum inti agama Islam di depan para sahabat. Satu percakapan, satu kurikulum ilahi. Inilah cetak biru iman yang diajarkan langsung oleh arsitek dari langit. Jadi setelah kita bedah cetak biru yang lengkap ini, ada badannya, ada pikiran dan hatinya, ada juga ruhnya. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Selama ini, fokus kita ada di mana? Dan yang lebih penting, bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara kita memandang perjalanan spiritual kita sendiri? Apakah kita cuma sibuk membangun kerangkanya, atau kita juga sudah mulai mengisi dan menghidupkannya dari dalam?